Jaka Yadi, bukan sekadar penggemar barang kuno. Sejak muda ia sudah terbiasa berburu artefak di pasar-pasar antik, rumah peninggalan, bahkan di lokasi-lokasi yang disebut keramat. Ia percaya, setiap benda tua, punya jiwa sendiri. Dan jika kita cukup peka, kita bisa merasakan napas masa lalunya. Suatu siang di awal musim hujan, ia mendapat kabar dari temannya yang bekerja sebagai penambang pasir di sungai aliran lahar Gunung Kelut. Temannya itu mengatakan, telah menemukan sebuah benda logam bulat, saat menggali tanah bercampur pecahan gerabah kuno. Sepertinya cermin, katanya singkat. Jaka Yadi langsung berangkat ke lokasi, rasa penasarannya tak terbendung. Benda itu memang sebuah cermin perunggu, berdiameter kira-kira 25 cm. Bagian depannya kusam, tak lagi memantulkan bayangan dengan jelas. Tapi bagian belakangnya dipenuhi ukiran rumit, bunga teratai di tengah, dikelilingi dua naga yang saling melilit, dan di pinggirnya deretan aksara kuno yang samar. Saat Jaka Yadi menggenggamnya, ada sensasi hangat aneh yang merambat ke telapak tangannya, seperti memegang batu yang baru saja dijemur matahari. Ia membawa pulang cermin itu, membersihkannya sedikit, lalu meletakkannya di lemari kaca di ruang tamunya. 2 malam pertama, tidak ada yang aneh. Namun pada malam ketiga, tepat pukul 2 dini hari, Jaka Yadi terbangun. Rumahnya senyap, tapi dari arah ruang tamu ia mendengar suara gemerincing perhiasan dan langkah-langkah ringan seperti sandal kayu mengetuk lantai. Dengan perasaan setengah takut, ia bangkit dan berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, cermin perunggu itu memantulkan sesuatu yang membuatnya membeku, bukan dirinya, tapi bayangan seorang perempuan muda bersanggul besar, mengenakan kemben merah dan kain batik, matanya tajam, bibirnya tersenyum samar. Perempuan itu tidak sekadar terpantul, ia seakan berdiri di balik permukaan cermin, di dunia lain. Sejak kejadian itu, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Beberapa kali ia sengaja menatap lama ke dalam cermin. Pada tatapan pertama, ia hanya melihat perempuan itu, berdiri di pelataran sebuah bangunan besar beratap tumpang. Namun semakin lama ia menatap, semakin luas pemandangan yang terbuka, halaman istana penuh lentera, para penari-menari diiringi gamelan, aroma dupa yang entah bagaimana bisa ia hirup, dan langit malam bertabur bintang. Lama-kelamaan, Jaka Yadi bukan hanya melihat, ia merasa berada di sana. Ia bisa mendengar tawa, merasakan angin malam yang hangat, bahkan menyentuh sutra halus kain yang dikenakan orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu malam, ia tidak kembali ke kamarnya. Ia terbangun di tengah pesta itu, mengenakan pakaian bangsawan Majapahit, dihormati oleh para abdi. 3 hari lamanya ia hidup di zaman itu, memakan hidangan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya, berjalan di taman istana, berbicara dengan orang-orang yang memanggilnya Arya Yadi. Namun pada hari ketiga, suasana berubah. Langit mendung, angin dingin bertiup kencang, dan di antara kerumunan, perempuan bersanggul itu menghampirinya. Matanya tidak lagi ramah. Ia berkata lirih, "Waktu kita sudah habis. Darahmu akan jadi penutup perjanjian ini." Jaka Yadi merasakan sakit yang menusuk di dadanya, lalu segalanya gelap. Saat tersadar, ia sudah berada di ruang tamunya lagi, duduk di depan lemari kaca. Bajunya basah oleh keringat, dan di telapak tangannya ada noda darah segar yang menetes ke lantai, tanpa luka yang jelas di tubuhnya. Sejak saat itu,
Jaka Yadi tidak berani lagi menatap cermin itu terlalu lama. Ia menutupnya dengan kain beludru hitam dan menyimpannya di gudang. Tapi terkadang, di tengah malam, ia masih mendengar gemerincing perhiasan dan langkah sandal kayu itu, seperti seseorang sedang menunggu untuk membawanya kembali.